Shalom, selamat sore. Saya percaya yang boleh hadir di sini adalah wanita pilihan Allah. Dan saya percaya kita boleh ada di tempat ini karena satu kemurahan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Ya, kita akan diberkati oleh Pastor Levi Supit, adalah seorang pelayan Tuhan yang mengembalakan gereja bernama Neo Jakarta Church berlokasi di Puri Indah, Jakarta Barat. Beliau juga terbebani untuk melayani kaum perempuan, di mana beliau mendirikan komunitas perempuan yaitu Kaya Hati, dengan kerinduan untuk membantu melengkapi kaum perempuan dengan pengajaran firman Tuhan secara online maupun onsite ya. Beliau juga seorang ibu rumah tangga yang telah menikah lebih dari 27 tahun dengan Pastor Edward Supit, serta dikaruniakan oleh 3 putra-putri yang cantik ya, Rizal, Jacob, dan Ezi. Kepada Pastor Levi kami persilakan. Terima kasih. Malam semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Senang malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu, teman-teman perempuan semua di tempat ini. Coba lihat deh, saya ngelihat di sini kayaknya kau datang ke Bandung, ini awet-awet muda semuanya ya. Coba colek sebelahnya, katakan kamu awet muda banget. Saya nggak tahu apa rahasianya, apa karena udaranya yang dingin-dingin atau kebanyakan makan cireng jadi awet muda ya. Tapi senang banget, tadi saya udah diperkenalkan, terima kasih. Senang banget bisa datang dari Jakarta, hari ini tadi saya berangkat sampai sini sore. Walaupun keadaan badan lagi kurang enak badan, kena batuk sama kena pilek. Satu keluarga saya, suami saya sakit, anak-anak saya sakit. Tetapi saya bersyukur kalau tetap malam hari ini bisa melayani Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan dong buat Yesus. Jadi nanti kalau saya banyak minum gak apa-apa ya. Kalau sebentar-bentar minum gak apa-apa gitu ya. Oke, malam hari ini kita akan menyampaikan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema yang sangat khusus sekali. Yaitu love shouldn't hurt ya. Kasih itu tidak harusnya menyakiti ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan kumpulkan kami boleh bersama-sama untuk datang ke mezbah Tuhan yang kudus di tempat ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan sungguh kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli dengan segala keadaan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, yang bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan bukan itu saja ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang lagi batuk pilek, dan siapapun malam hari ini juga yang mungkin datang dengan kondisi yang kurang sehat badan, Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Oke, tadi udah dikenalin sedikit tapi rasanya karena saya terakhir kesini tuh udah lama banget saudara. Saya nggak tahu berapa presiden yang lalu saya kesini sudah terkasih ya. Kayaknya udah lama banget gitu ya. Tapi sedikit kenalan lagi ya. Nama saya tadi udah diperkenalkan Levi Supit saudara ya. Supit itu nama orang Manado. Tapi saya bukan orang Manado. Saya sejak menikah saya cuma menyupitkan diri saya saja ya. Suami saya yang Manado sudah terkasih ya. Dan saya pengantin baru, belum lama menikahnya, baru 27 tahun saudara ya. Mau 28 tahun pernikahan kami. Dan kami dikaruniakan 3 orang anak, Tuhan berikan kepercayaan. Yang pertama yang di tengah itu namanya Rachel. Rachel sekarang usianya 26 tahun. Yang kedua Jacob ya, yang pakai baju abu-abu. Jacob usianya sekarang 23 tahun. Oh ya, Rachel kuliahnya kuliah teologi ya di Singapura dan sekarang bekerja di sebuah gereja di Singapura. Jacob umur 23, sekarang kuliah teologi juga sudah terkasih. Bulan depan lulus S1-nya. Dan yang kecil IJ saudara ya, itu yang manja-manja gitu tuh. Itu umurnya 17 tahun sudah terkasih, kelas SMA.
Dan waktu ditanya, IJ kamu kuliahnya mau apa? Dan dia sudah mantep, dia jawab, mau sekolah teologi juga. Saudara terkasih, senang banget. Rachel baru saja menikah, saudara ya. Jadi sekarang saya sudah punya mantu. Mantu saya itu orang Singapura asli ya. Karena Rachel kuliah di Singapura, gerejanya di Singapura, jadi ketemu dengan pasangan hidupnya di Singapura. Jadi sekarang Rachel tinggalnya di Singapura. Jadi mami punya alasan ke Singapura, saudara ya. Kangen gitu ya. Padahal sekalian jalan-jalan refreshing ya. Oke, mari kita belajar saudara ya. Love shouldn't hurt. Kasih itu tidak seharusnya menyakiti. Kenapa? Karena setiap kita tahu bahwa yang namanya kasih ya, itu adalah sesuatu yang baik. Kita itu sebelum dulu nih menikah ya, kita ketemu dengan pacar kita dan kita membayangkan pernikahan itu adalah sesuatu yang indah banget. Yang setiap pagi bangun tidur suami kita akan ngecup kening kita dan berkata mami atau mom atau sayang, darling, honey, ya kan suka gitu kan. Aduh cintaku, maduku, jaheku ya. Karena di Bandung saudara biar anget. I love you so much. Wah kita ngebayangin, aduh aku punya suami yang terbaik di dunia. Terus dia mau berangkat kantor, udah mundurin mobil, tiba-tiba mobilnya maju lagi. Dan dia bilang, sayang. Terus kita gitu, kenapa sayang? Oh iya nanti kamu bisa ke ATM, aku baru transfer 100 juta. Waduh saudara ya kan, itu kan harapan kita gitu ya. Itu yang kita bayangkan, keindahan yang namanya suami istri ya. Akan menjadi sesuatu yang punya luar biasa banget ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita menikah, sebuah keluarga itu adalah tujuannya Tuhan. Di mana Tuhan memang mau setiap keluarga itu mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Kalau kita lihat bahasa aslinya saudara ya, keluarga itu bahasa Inggrisnya family. Tapi bahasa aslinya itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Greek. Itu adalah oikos. Keluarga adalah oikos. Arti dari kata oikos apa? Arti dari kata oikos itu adalah rumah. A dwelling place. Tempat kita ada di dalamnya. Merasakan kenyamanan. Jadi ketika Tuhan menciptakan family. Ketika Tuhan menciptakan keluarga. Tuhan sedang menciptakan sebuah rumah. Yang mungkin tidak terdiri dari batu, bata, genteng dan lain-lain. Tetapi sebuah rumah di mana kita bisa merasakan ada cinta kasih di dalamnya. Ada amin saudara? Jadi rumah atau keluarga seharusnya tempat di mana kita menemukan kenyamanan. Merasakan pengalaman kasih di dalamnya. Ya, tempat kita diajarkan kasih sayang. Di mana kita bisa menerima kasih yang seharusnya Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada mendendam, tidak ada membenci di dalam rumah. Karena itulah kerinduannya Tuhan tentang kasih. Mari kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 13. Ayat 4-7, ini ayat yang udah sering kita baca tentang kasih ya. Dan saya rindu kita baca dengan suara yang keras karena iman timbul dari belum lengkap. Iman timbul dari akan firman Tuhan. Karena pendengaran kita bisa aja ngedengar yang negatif. Pendengaran kita bisa ngedengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Tidak akan membangkitkan iman kita. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan akan membangkitkan iman kita. Jadi saudara, saya minta saudara untuk bisa bantu saya baca dengan suara yang keras. Terutama suara saya lagi serak-serak begini. Saudara yang baca ya, supaya iman kita dibangkitkan. Yang mau katakan amin. Yang bacanya paling keras ada tambahan dari saya. Langsung turun 2 kilo. Oke? 1, 2, 3. Lanjut. Ada amin? Ini loh harusnya keluarga. Ini loh harusnya oikos.
Ini loh harusnya rumah, dwelling place, di mana setiap anggota keluarganya mendapatkan perlindungan di dalamnya. Setiap anggota keluarganya merasakan kasih. Ada kesabaran dari orang tua, ada kesabaran dari suami, ada kesabaran dari istri. Tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan yang tidak sopan. Kita dilindungi dari hal-hal yang kurang baik. Adanya di mana? Di rumah, di family. Dan bukan itu aja. Rumah itu tempat di mana kita bisa mendapatkan penerimaan. Walaupun mungkin kita katakan gini lah. Ada istri yang berkata, Pastor, saya sih emang gak pinter-pinter banget. IQ saya agak jongkok misalnya gitu ya. Tapi waktu dia menikah, dia berhak untuk mendapatkan satu penerimaan dari suaminya. Bahwa memang mungkin IQ istrinya gak tinggi-tinggi banget. Tetapi ternyata kan kita tahu kebalikannya. Sekarang banyak rumah sudah kehilangan tempat di mana kita bisa menjadi diri kita. Anak-anak kita seharusnya ada di dalam rumah. Dan mereka bisa menjadi siapa diri mereka yang Tuhan ciptakan. Tadi saya cerita anak saya ada 3. Rachel ini adalah anak yang akademis. Sekolahnya pinter. Kalau saya terima rapot Rachel 1 menit, udah Bu, udah ya udah. Udah bagus semua nilainya. Jacob tengah-tengah. Pelajarannya tengah-tengah tapi suka olahraga. Nah anak ketiga saya luar biasa. Kalau ketemu gurunya gak cukup 1 menit. Bermenit-menit ya kan. Kenapa? Karena nilainya sudah terkasih 5, 6, 5, 6, IJ ya. Bahkan 1 kali dia pernah ulangan Pancasila. Menghafal 5 ayat Pancasila. Dan di rumah dia udah hafal banget. Kecuali 1 ayat dia gak hafal, ayat keempat. Karena kepanjangan kata dia. Saya bilang ya udah gak apa-apa. Hafal 4 berarti dapat berapa? 80. Waktu pulang saya bilang, IJ gimana IJ, gimana? Dan jawab, Mami aku cuma inget 1. Wah 20 dong dalam hati saya ya kan. Oh ya udah berarti IJ dapat 20. Enggak sih Mami, oh enggak dapat berapa? 0. Loh kok 0? Ya aku padahal tulis loh Mami sama Bu Guru disalahin. Aku jawab Pancasila 1, Indonesia kuat banget. Ya enggak ada nak ya kan. Tapi dia mendapatkan penerimaan. Saya tetap memeluk dia. Saya tetap berkata, aduh gemes banget, I love you. Ya udah IJ belajar lagi ya nak, ya kan? Itu adalah rumah saudara. Di mana suami, istri, anak dengan orang tua bisa merasakan seperti surga yang harusnya Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin? Ibu-ibu di tempat ini juga saya percaya. Kenapa ibu-ibu awet muda di tempat ini? Pasti ibu-ibu setiap hari sama suaminya juga digandeng. Benar ya kan? Ya. Cuma di mall digandeng karena takut ibu-ibu belanja ya kan? Ibu-ibu awet muda di tempat ini karena saya lihat suaminya ngerti dan berkata, Mama udah perlu perawatan. Ke Korea sana papa kirim ya kan. Dikasih uang gak banyak-banyak 1 miliar. Benar ya kan. Makanya tampangnya semua bercahaya. Itu idealnya. Namun kita tahu apa yang terjadi. Kenyataannya tidak seperti demikian. Setelah kita menikah. Dulu suami kita itu seperti malaikat. Ternyata sekarang dia menjadi malaikat pencabut nyawa. Ya kan. Kok begini Tuhan? Kok beda banget sama dulu Tuhan, ya kan? Ya ampun, dulu waktu pacaran, setiap hari kita dibawain oleh-oleh atau diajak jalan-jalan ke Cibadak, ya. Kita makan batagor, all you can eat, ya kan? Wedang ronde, all you can eat. Somai, all you can eat. Bakmi apalagi tuh yang enak di sini? Bakmi apa ibu-ibu? Naripan, ya kan? All you can eat, ya kan? Begitu nikah. Boro-boro bakmi naripan. Telur di rumah dinomerin semuanya. Saking pelitnya itu suami. Benar-benar beda banget gitu kan ya. Kenapa? Karena memang iblis tidak mau keluarga kita mengalami keluarga yang berbahagia. Iblis mau keluarga kita hancur. Iblis mau supaya tidak ada keluarga-keluarga Kristen yang berkemenangan. Satu kali saya mendengar seorang pendeta wanita bercerita. Dia katakan gini, teman saya punya pengalaman pribadi dengan seorang pendeta dari gereja setan. Ini si ibu pendeta yang cerita.
lalu temannya dari gereja setan, ya, temannya ketemu dengan si pendeta gereja setan. Pendeta gereja setan lagi puasa. Lalu ditanya sama si teman itu, oh kamu puasa juga di gereja setan? Oh iya, kami harus puasa. Kenapa puasa? Karena kami harus punya kuasa untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Bayangkan saudara, itu yang iblis mau. Iblis mau menghancurkan. Dan salah satu kehancuran keluarga-keluarga adalah apa? Lewat yang namanya KDRT. Saudara terkasih. Dan ternyata saudara, makin kesini kita sudah dengar begitu banyak sekarang di sosial media, di posting foto-foto istri lagi digebukin suami, bayi ditendang atau ketendang dengan tidak sengaja karena suaminya lagi pukulin istrinya. Begitu banyak dan begitu mudah kita menemukan keluarga-keluarga yang penuh dengan KDRT yang ada di dalamnya. Dan mengerikan sekali, di Indonesia sendiri selama 10 tahun terakhir ini sudah terkasih, data membuktikan ada lebih dari 544.000 alias setengah juta orang yang mendapatkan perlakuan KDRT di dalam keluarganya. Data terbaru waktu saya bikin khotbah ini, saya cari data terbaru sudah terkasih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dari Januari sampai dengan 1 semester kemarin aja saudara, ya, ada 9.000 kasus lebih tentang KDRT, ya, dan terjadi juga di dalam keluarga Kristen. Dan ternyata mayoritas korbannya adalah wanita dan anak-anak. Berarti korbannya ada yang pria enggak? Ada, saudara terkasih. Tapi memang enggak banyak. Korban yang pria itu saudara terkasih apa? Itu adalah korbannya mungkin istrinya jago karate, saudara terkasih ya. Jadi suaminya yang kena. Tapi ada saudara, ada ya. Walaupun kebanyakan wanita. Apa sih KDRT? Mari kita belajar ya. KDRT adalah tindakan yang dilakukan seorang terhadap seseorang, terutama kepada perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, atau penelataran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Nah saudara, KDRT ini sudah terkasih. Banyak orang gak berani speak up, banyak orang gak berani ngomong. Tapi sekarang modelnya mulai sudah berubah. Sekarang kita udah dengar di mana-mana seperti saya katakan tadi. Di sosial media, di berita-berita, berita KDRT sudah mulai terbuka, sudah terkasih ya. Nah, apa bentuk daripada KDRT? Coba kita belajar. Pertama, yaitu adalah kekerasan seksual. Suami istri atau ada di dalam rumah ya sudah terkasih. Ini dikatakan kalau ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Jadi ini mencakup pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga, suami kepada istrinya ya. Kemudian mungkin pamannya ada di dalam rumah dan kemudian dia melakukan pelecehan seksual kepada keponakan. Makanya hati-hati saudara, sekalipun kita di rumah ada anak-anak kecil dan kita punya kenalan pengen tinggal sama kita. Dan kita ngerasa aduh kasihan ya, dia kan lagi kos di sini atau dia lagi kuliah di sini. Kita kenal dia kok orang baik-baik, tetap harus hati-hati. Jangan sembarangan terima orang saudara. Karena kita gak pernah tahu kedekatan ini anak kuliah yang kita pikir baik dengan anak kita yang perempuan saudara. Tahu-tahu dia melakukan pelecehan seksual atau bahkan memperkosa. Saya pernah mendengar langsung dari teman sekolah anak saya. Di mana sudah terkasih, di rumahnya supirnya tinggal di dalam rumah. Dan apa yang terjadi? Anaknya perempuan masih TK saudara. Itu dikerjain abis sama supirnya saudara. Supirnya paling seneng ngajak anak itu untuk belajar kayak naik mobil di garasi. Bayangin anak kecil di pangku saudara. Tangan supirnya udah kemana-mana. Ya sampai anaknya satu kali udah gak bisa. Pipis sakit sekali. Ketahuan, merah, luka segala macam saudara.
Waktu ditanya baru dikasih tahu. Iya soalnya Pak supir masukin. Coba saudara ya, itu terjadi. Nah saudara, banyak kita suka ngambek sama suami. Kita kecewa, sebel sama suami. Lagi gak kepengen ya kan. Suami bilang ayo dong, dia udah mulai colek-colek, udah kasih kode-kode, benar saudara? Ya kan? Ayo dong mah, udah mulai kita diraba-raba sama dia. Padahal kita lagi males ya kan? Ya, ayo dong mah, ya kan? Ibu-ibu langsung bilang gini, KDRT ya kan? Jangan paksa ya KDRT, itu beda saudara terkasih ya. Oke, itu yang pertama, kekerasan seksual. Apa yang masuk dalam kategori KDRT lagi ya? Yang masuk dalam kategori KDRT adalah kekerasan fisik. Satu tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang. Kalau kategorinya di dalam keluarga, udah ada yang nendang, mukul, dorong, mencekek, melempar, menjambak, siram air, saudara. Ya, itu udah masuk dalam kategori KDRT. Apalagi dilakukannya sudah berulang-ulang. Akibatnya apa? Bisa cacat badan, bisa luka badan, bahkan bisa loh sampai menyebabkan kematian. Istrinya ditonjok-tonjok, luar biasa saudara. Bisa seperti itu. Itu namanya KDRT, kekerasan secara fisik ya. Bisa cacat mental juga. Apalagi yang masuk dalam KDRT, yaitu kekerasan secara psikis ya. Ini artinya apa? Tindakan atau perbuatan ancaman, perkataan yang bikin jadi takut istrinya. Diancam terus, dikata-katain ya. Dibodoh-bodohin. Awas lo ya kalau keluar rumah lo ya. Segala macam saudara. Atau suaminya ngancem apapun juga kepada anak-anak juga saudara. Dan lama-lama kena mental. Enggak dipukul, cuma perkataan suaminya itu merendahkan. Perkataan suaminya itu mungkin menghancurkan secara mentalnya dia sudah terkasih ya. Dibentak-bentak, dikit-dikit dibentak-bentak. Saya pernah ketemu juga seorang teman perempuan saya menikah dengan orang bule saudara. Wah, menikahnya indah banget ya. Dan dia dapat suami bule, dia bangga sekali saudara ya. Dan mulai ngomong bahasa Inggris dong, karena kan suaminya bule ya kan. Saudara kalau mau kelihatan saudara jago bahasa Inggris saudara gampang. Mulai hari ini saudara cuma ngomong gini aja. Pak, you mau pergi kemana? I ikut dong. Udah kayak Inggris loh saudara ya. Ganti you and I gitu aja saudara ya. Langsung nawar ke toko juga. You berapa nih harganya? Oh I kemahalan, I gak suka. Wih langsung Inggris saudara ya. Nah teman saya dapat suami yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Suaminya mengharuskan dia ngomong bahasa Inggris. Ternyata setelah menikah beberapa bulan baru ketahuan. Suaminya apa? Tidak senang, dia tidak bagus bahasa Inggrisnya. Sehingga waktu dia ngomong yang salah, maklum dong kita belajar bahasa Inggris kan juga kalau nggak dari kecil agak susah. Membedakan perkataan kan susah sudah terkasih ya. Kita ngomong sesuatu buat kita kedengerannya sama. Buat orang bule bukan itu, ngomongnya caranya nggak kayak gitu ya. Itu dibentak-bentak sama suaminya. You say it wrong. When you speak English you have to do it right. Kayak gitu. Sampai dianya ketakutan ngomong Inggris saudara. Dia lebih memilih untuk diam, nyajiin makanan, gak berani ngomong, gak berani cerita. Ya, kenapa? Karena sudah dibentak-bentak, sudah dibodoh-bodohin, dikata-katain sama suaminya. Hari ini, saudara, ini juga termasuk di dalam yang namanya KDRT di dalam keluarga kita. Ya, kemudian yang keempat, jenis daripada KDRT. Belajar sesuatu, amin saudara? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yang lebih panjang biar saya minumnya lebih lama, saudara. Silakan minum juga. Kekerasan pelantaran rumah tangga. Ya, apa maksudnya? Tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban untuk memberi kehidupan, tidak merawat atau tidak memelihara kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Walaupun secara hukum mereka itu bertanggung jawab.
Kayak papa ninggalin keluarga. Udah gak kasih biaya lagi ke istri, ke anak. Papa mungkin kerja ke tempat lain. Atau mungkin papa pokoknya udah gak peduli sama anak sama istrinya lagi gitu ya. Dibiarin. Itu termasuk KDRT. Atau seorang bapak yang membiarkan anaknya sakit. Udah panas, menggigil. Istrinya bilang, "Pak, bawa ke dokter, Pak, bawa ke dokter." "Halah, ntar juga sembuh. Gak usah bawa ke dokter. Diamin aja," ya kan? Itu juga termasuk KDRT, sudah terkasih. Atau anaknya kelaparan, didiemin. "Pak, kasih makan dong. Anak kita udah lapar." "Halah, baru 3 hari, ntar aja 3 minggu." Coba bayangin saudara. Ya, sadis itu ya saudara ya. Atau dilarang kerja sama suami. Jadi supaya kita bergantung sama suami. "Udah deh Pak, kalau kamu susah ngasih duit sama aku kerjalah." Enggak boleh keluar rumah, enggak boleh kerja, ya kan? Pokoknya kamu harus, aku yang bayarin. Akhirnya istrinya gak punya uang, susah mau ngapa-ngapain. Sementara minta uang sama suaminya, ya ampun sudah terkasih, ya kan? Itu harus kayak memohon-mohon, ya. Minta duit, udah memohon-mohon, dikasih cuma 10.000 buat belanja seminggu. Bayangin saudara ya, ada loh yang kayak gitu ya. Nah, tentu saja sudah terkasih. Tuhan gak suka dengan yang namanya KDRT. Tuhan gak suka ada 4 jenis kekerasan ini terjadi di dalam keluarga kita. Coba kita lihat ayatnya, kita belajar. Malaiki 3 ayat 2, Malaiki 2 ayat 16. Batuk juga ya sama ya, cepat sembuh. Apa saya udah keburu nularin ya sudah. Tolak dalam nama Yesus saudara ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Baca dengan suara yang keras. Tambahan dari saya. Yang bacanya paling keras, awet muda 10 tahun langsung. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, saya mau garis bawahi, yaitu dikatakan begini. Aku membenci, apa yang dibenci Tuhan? Pertama dia membenci perceraian. Yang kedua di ayat ini katakan, aku juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tuhan membenci kekerasan. Tuhan gak suka ada KDRT di dalam keluarga. Waktu saya bikin ayat ini saya juga gali dari terjemahan yang lain dari BIMK. Ya. Coba kita lihat ayat yang sama terjemahan BIMK. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Nah Tuhan bilang, aku benci perceraian dan aku benci kalau salah seorang dari kamu berbuat sekejam itu terhadap istrinya. KDRT, Tuhan tidak menyukainya. Tuhan membenci KDRT. Siapa sih pelaku KDRT? Tadi sudah saya jelaskan. Kebanyakan memang pria, sudah terkasih ya. Bisa dikatakan 75% lah atau 80% pelakunya adalah laki-laki. Dan yang luar biasa, dari lapisan yang paling tinggi sampai lapisan yang paling bawah ternyata terjadi. Mau yang orang kaya, yang duitnya banyak, yang sombong, dia KDRT-in istrinya terjadi. Tapi orang yang susah, orang yang miskin juga banyak kasus yang ditemukan. Mereka juga KDRT terhadap istrinya, sudah terkasih ya. Bahkan KDRT tidak pandang bulu, keluarga pendeta pun ternyata di rumahnya Pak Pendeta pun KDRT terhadap istrinya. Jadi bisa terjadi kepada siapa saja saudara ya. Apa penyebab KDRT? Mari kita belajar. Pertama, adanya budaya patriarki. Ada rasa superior dari seorang pria ya. Karena dia merasa, ya kan saya kan yang paling tinggi jabatannya di dalam rumah. Saya kan suami, saya ayah, saya bisa lakukan apa aja. The power is in my hand, ya kekuasaan ada di dalam tangan saya, gitu ya. Sehingga akhirnya si bapak ngerasa dia bisa lakukan apa aja buat istri dengan anak-anaknya. Dan istri sama anak-anaknya tidak berani ngelawan.
Mereka hanya bisa diem walaupun digebukin. Mereka nggak bisa untuk ngapa-ngapain, saudara terkasih. Karena budaya ini menempatkan wanita ada di bawah pria, saudara ya. Kemudian faktor apa lagi? Faktor ekonomi. Kenapa orang bisa KDRT? Ya karena itu ya. Karena kesulitan keuangan. Minta nafkah kepada suami, suami juga sulit uang, wah emosi. Cerewet ya udah dibilangin gak ada uang. Atau ada kasus lagi yang terjadi, minta uang sama suaminya gak ada uang, ternyata suaminya main gila dengan perempuan lain gitu ya. Dan akhirnya jadi bertengkar, jadi berantem, mengalami kekerasan fisik. Apa penyebab lainnya juga? Karena perselingkuhan. Nah, banyak banget kasus-kasus di mana suami-suami yang berselingkuh jadi ringan tangan, saudara. Jadi kalau istrinya ngomong ke dia, kamu selingkuh ya, wah diam kamu, ya kan? Dikasih tahu, Pak jangan selingkuh, buak, ditabok saudara, dipukulin istrinya ya. Karena suaminya tidak mau disalahin ya kan. Suaminya begitu egois, gak mau disalahin oleh istrinya. Itu terjadi juga. Kemudian kenapa orang bisa KDRT? Karena keterikatan atau kecanduan. Baik judi online, kecanduan alkohol. Aduh apalagi kalau udah kecanduan alkohol saudara ya. Mereka udah orang yang minum alkohol biasanya makin agresif. Makin dikasih tahu sesuatu makin agresif, makin marah. Gampang banget mukul, gampang banget nendang. Itu yang terjadi juga. Atau karena pornografi ya. Kebiasaan nonton film-film porno. Dan dia KDRT seksual kepada istrinya. Nih kamu lihat nih ya, saya seneng banget kayak begini ya. Kamu lakukan juga yang sama ya. Dipaksa sesuatu yang tidak benar. Melakukan seks yang menyimpang ya. Itu terjadi untuk orang-orang yang sudah kecanduan pornografi. Ada lagi kenapa? Karena kecanduan narkoba. Karena waktu kena narkoba udah ada perubahan perilaku yang drastis gitu ya. Udah gak bisa kontrol diri lagi. Dan akhirnya jadi orang yang mudah marah. Mudah ngaco deh pokoknya ke dalam kehidupannya. Ini penyebabnya saudara ya. Kemudian kita belajar lagi. Ternyata ada juga penyebabnya adalah luka batin. Coba lihat. Waktu kita teliti, kenapa suami kita kok KDRT? Suami kita mungkin gak mukul. Tapi kalau ngomong pedes banget, kayak ditusuk-tusuk dengerin dia ngomong. Atau mungkin suami kita KDRT, sudah terkasih. Coba saudara tarik ke belakang, ke masa lalu dia. Apa yang terjadi? Ternyata kebanyakan. Karena mereka punya luka batin yang tidak selesai. Mereka pernah di KDRT sama papahnya, ya. Mereka pernah di KDRT sama ibunya. Dan ini yang banyak terjadi kasus seperti demikian, saudara. Ketika dulu saya beberapa presiden yang lalu juga, saudara ya. Saya itu pernah jadi hostnya Solusi waktu acara Solusi masih di TV. Sekarang kan udah gak ada ya. Singkat cerita, saya pernah interview seorang tamu. Dia ini KDRT ya. Seorang bapak yang KDRT tapi waktu kita panggil di Solusi sudah bertobat. Sudah tahu-tahu apa yang dilakukan terhadap anaknya dia ketika dia KDRT? Yang dia lakukan dia bilang dia dengan gampangnya ambil ikat pinggang. Dia pukulin anaknya seperti mencambuk anaknya ya. Mungkin dia terinspirasi dengan penjahat-penjahat yang mencambuk Tuhan Yesus sudah terkasih ya. Kasihan anaknya. Terus udah gitu udah saudara. Anaknya ketika umur 12 tahun. Oh sebelum itu. Terus yang dilakukan sama dia apa? Kalau anaknya bikin salah dijambak. Anaknya ditarik ke kamar mandi. Kamar mandi zaman dulu itu kan modelnya seperti kalau sekarang kan kebanyakan udah shower ya. Kalau zaman dulu itu kan kayak ada kolamnya gitu kan. Kepala anaknya ditaruh di kolam kamar mandi di tempat kamar mandi penampungan air. Wah, anaknya wah digituin saudara. Umur 12 tahun. Apa yang dilakukan terhadap anaknya? Anaknya cowok. Dia marah sama anaknya. Anaknya ditelanjangin. Umur 12 kan udah ngerti saudara, bukan anak umur 2 tahun. Tetapi bukan cuma ditelanjangin, tidak ada pakaian sama sekali di badan anaknya. Ditarik anaknya keluar pagar rumah. Pagarnya dikunci.
Anak yang sampai malu, sampai wah ya kan. Teman-temannya lewat ketawain, tapi akhirnya ada Pak RT datang. Dan Pak RT bilang, kenapa? Dimarahin papa, wah segala macam. Sampai digedor-gedor sama Pak RT. Baru bapaknya bukain pintu sama Pak RT, dikasih baju, sudah terkasih. Dan ketika ditanya, kenapa? Ternyata apa yang dia lakukan, dia cuma mencontoh apa yang pernah papahnya lakukan terhadap dia. Dia itu disabet sama papanya udah sering dari kecil. Kalau dia bikin salah sama papanya dijambak, kemudian dia di kepalanya dilelepin ke air. Dan umur 12 tahun dia pernah ditelanjangin dan dibawa keluar rumah, dikunciin pagernya, dipermalukan. Hal yang sama terulang lagi, saudara. Makanya KDRT terjadi. Karena apa? Karena luka batin yang belum selesai. Dan kebanyakan memang yang jadi korban adalah perempuan dan anak-anak, saudara terkasih. Dan saya bersyukur ya kita ketemu kayak begini. Karena kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu, mungkin ada di antara kita yang ternyata selama ini mendendam. Di dalam hati cuma diam aja, gak berani ngomong. Ternyata saudara korban KDRT. Suami Anda yang melakukannya. Mungkin ada di antara kita, mungkin kita gak dipukulin ya. Suami kita gak pukul-pukulin kita, tetapi kata-kata suami kita aduh tajam banget ya. Kasar banget, jahat banget. Ada pemaksaan-pemaksaan. Atau mungkin kita datang ke sini. KDRT yang terjadi adalah apa? Kita ditelantarkan oleh suami kita. Gak dibiayain, suruh cari uang sendiri. Bahkan kita disuruh kerja, uang kerjaan kita diminta sama suami kita. Suami model gitu kayaknya harus dicelup lagi, sudah terkasih ya. Supaya sadar saudara ya. Oke, kita belajar dampak KDRT apa? Kalau kita KDRT ada orang yang kena KDRT, ini dampaknya. Banyak ya sebenarnya dampaknya, cuma saya kelompokkan aja. Yang udah pasti akan ada dampak fisik ya, langsung kelihatan tuh yang bangsa memar-memar kan langsung kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan adalah apa saudara? Orang itu akan merasa tidak dihargai. Dia ngerasa suaminya gak menghargai dia. Atau mama papa gak menghargai dia ya. Sehingga hidupnya akan menjadi minder. Dia akan bertumbuh dengan sifat yang ngerasa karakter yang gak ada seorang pun yang menghargai hidup saya. Merasa hidupnya tidak berharga. Lalu dampak apa lagi? Dampak berikutnya dia merasa gak aman. Penuh kecurigaan ya. Penuh ketakutan. Kenapa? Karena kalau suami datang pasti satu rumah ya. Hadirat neraka terjadi, sudah terkasih ya. Semua langsung ketakutan. Sehingga suami belum datang, dia dengar ada pintu dibuka. Udah duduk, aduh, itu suami saya. Padahal bukan saudara. Hidupnya kayak gitu. Gak berani dengan yang namanya jalan sendirian. Ya, karena kalau sendiri, aduh rasanya kayak suami bakal gebukin dia, gak ada yang nolongin dia. Begitu banyak dampak yang terjadi, yang merusak daripada batin seseorang, emosi seseorang. Dan kemudian tentunya dampaknya adalah stres yang berkepanjangan. Stres hidupnya. Ya, kok rumah tangga gak bahagia, ya kan? Rumah tangga kok kayak neraka seperti begini. Tuhan kenapa terjadi seperti begini? Aku kan gak kepengen Tuhan. Tapi udah bertahun-tahun. Saya ketemu seorang ibu loh saudara. Di dalam pelayanan perempuan kaya hati. Dia udah nikah 40 tahun. Dan dia berkata, suaminya itu KDRT sama dia. KDRT-nya tidak selalu mukul. Tapi KDRT-nya adalah apa? Uang, saudara. Dia seringkali dibiarin, ditelantarkan. Sampai harus mohon-mohon minta uang. Padahal suaminya kaya, bukan miskin. Suaminya main perempuan kemana-mana. Dan dia katakan sekarang, kan berarti umur suaminya udah mau 70 kata dia. Ya. Masih belum berubah kata dia. Dia bilang masih belum berubah. Padahal katanya jalan aja udah oleng katanya gitu, udah tua ya kan. Tapi kalau ngeliat perempuan bisa langsung tegak katanya gitu ya. Baca aja udah susah katanya gitu ya. Tapi masih aja belum. Kenapa? Karena akarnya belum dibetulin ya. Karena suaminya juga korban kepahitan, saudara terkasih ya. Oke, kenapa sih kok KDRT sekarang makin banyak di dalam banyak rumah tangga? Sampai dikatakan tadi kasusnya 500 juta lebih dalam 10 tahun. Itu yang pada ngadu loh ya ke Komnas HAM.
Kalau yang nggak ngadu mungkin nggak ketahuan, mungkin bisa-bisa 1 juta kasusnya saudara. Kenapa? Karena didiamkan saja. Karena istrinya berpikir, nanti juga suamiku pasti berubah kok. Satu saat dia akan berubah ya. Istrinya berkata, aduh kasihan anak-anak. Kalau sampai aku ngadu, kemudian nanti akhirnya jadi perang dunia, keluarga, mama tahu, papa tahu, mama papa suruh aku pisah sama suami, anak-anak kasihan gitu kan. Akhirnya gak berani untuk berbicara. Saudara, saya baca artikel ya. Di dalam artikel ini menceritakan seseorang yang bekas pemain film Indonesia, namanya Cornelia Agatha, saudara. Dia itu tahun 2012 dia adalah pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sudah tahu? Tahu? Ih, ketahuan umurnya, ya kan? Sudah tahu Labubu? Labubu tahu? Oh, sudah masih muda juga berarti, kekinian ya. Lagi heboh Labubu ya. Ternyata si Cornelia ini, dia itu akhirnya menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena KDRT dia bilang. Dia bilang dia 8 tahun itu udah jadi tempat boxingnya suaminya. Ya. Dan dia diam aja. Dikatakan kenapa diam aja? Karena dia bilang dia masih punya harapan suaminya untuk berubah. Dan kedua, dia kasihan sama anak-anaknya. Jadi akhirnya udahlah diamin aja sampai akhirnya mungkin udah nggak bisa ditutupin lagi, akhirnya bercerai ya kasusnya dia. Oke, kenapa orang KDRT masih terus ada ya atau masih terus berlanjut terus makin banyak? Karena takut. Ibu-ibu banyak yang ketakutan ya. Kalau aku ngasih tahu suamiku lebih ngamuk lagi. Ada satu kasus yang saya langsung dengar dari orangnya saudara. Saya kasih nama aja, orang ini adalah Ana ya. Satu kali saya selesai pelayanan di sebuah gereja saudara. Seorang ibu menghampiri saya, bawa 2 anak kecil. Terus sudah jadi kenalan, ya kan dia bilang, dia nyamperin saya, oh iya ada yang bisa saya doakan? Iya doakan. Oh iya namanya siapa? Ana, ya katakanlah Ana, namanya bukan Ana. Terus bilang, Ana apa yang bisa saya bantu? Terus dia katakan gini, suami saya KDRT. Wah, KDRT-nya apa? Saya bilang, kamu dipukulin? Iya. Terus dia buka bajunya sedikit. Ada bekas tempelan apa namanya untuk luka tuh? Band-aid, bukan band-aid, kasa ya kan. Saya bilang, kenapa itu? Ditusuk gunting. What? Saya bilang, sama siapa? Suami kamu? Iya. Saya bilang, tarik. Duduk-duduk sini. Ana, kamu gak bisa diemin. Ini sudah menyangkut urusan nyawa. Sekarang kamu ditusuk di sini, lain kali kamu bisa ditusuk di mana-mana. Terus dia katakan gini, disetrika juga pernah. Widih, ya kan? Saya bilang, Ana, kamu harus lapor. Kamu ngadu sama orang tua suami kamu atau sama orang tua kamu. Terus dia bilang, saya bukan orang Jakarta, jadi dia gak punya keluarga di Jakarta. Suami kamu? Iya, mamanya di Jakarta. Lapor, terus dia bilang apa? Udah, datang ke rumah mama mertua, kasih tahu, Ma, anak mama begini, Ma, aku disetrika, Ma, aku ditonjok segala macem. Sudah tahu mama mertuanya bilang apa? Iya, mama juga sering dipukulin. Sama saudara, ini anaknya yang KDRT ibunya. Gak lama suaminya datang saudara, mamanya takut, mamanya masuk kamar katanya. Mamanya yang kabur, karena ternyata suaminya sudah narkoba, judi online, suaminya udah alkohol. Mamanya pun takut saudara, ya. Ada yang sampai kayak gitu. Akhirnya saya bilang, lapor polisi, saya bilang. Ya, takut. Pasti aku akan mati. Saya bilang, kamu lapor, kamu mati, kamu gak lapor juga mati. Saya bilang gitu. Tapi waktu lapor kemungkinan besar, kamu terlindungi, ya kan? Berharap suaminya masuk penjara. Siapa tahu di penjara dia terima Yesus, benar kan? Bertobat, kamu doain dari sini, gitu kan? Takut kata dia. Singkat cerita lagi.
Sejak saat itu saya nggak pernah lagi ketemu dengan orangnya, ya. Kita masih sempat WA, saya minta nomor WA-nya, masih sempat pembimbingan, Ana. Sampai satu kali dia berkata kayaknya dia mau pulang aja ke kampungnya dia, dan sejak itu kita lost contact. Oke, kenapa didiamin? Karena yang ketiga, karena hilang percaya diri. Ya, dia udah ngerasa, udahlah, udah deh mau ngapain lagi, ya kan? Udah, kan suami aku udah bilang aku juga bodoh. Suami aku juga udah bilang begini begitu, ngapain lagi? Jadi ya emang aku yang salah. Suami aku marah tuh karena setiap kali suaminya marah, suaminya ngomong gini, kalau kamu masaknya bener saya gak marah tahu. Kalau kamu masaknya enak saya gak marah tahu, gitu terus. Jadi dia ngerasa aku yang bodoh, itu gaslighting namanya. Aku yang bodoh, aku yang gak pinter masak, terus masuk ke dalam otak orang ini sudah terkasih. Perkataan-perkataan suaminya padahal enggak gitu loh sebenarnya. Jadi akhirnya dia udah gak mau lagi. Ya, oke. Mungkin saudara, kita lihat keadaan-keadaan seperti ini terjadi di luar sana dan bukan di keluarga kita, puji Tuhan saudara ya. Dan saya berharap keluarga-keluarga Kristen makin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Oke, apa yang bisa kita lakukan saat KDRT terjadi? Nah ini dia, jikalau kita ngalamin sendiri atau kita punya teman yang gak datang malam hari ini, yang gak dengar apa yang kita dapatkan malam hari ini, saudara bisa kasih tahu kepada teman kita. Atau mungkin adik kita yang kena KDRT kan oleh suaminya ya. Pertama, katakan kita harus berani menolak. Harus berani apa? Menolak. Harus tegas bilang, hey kamu jangan pukul saya ya, saya gak suka kamu pukul. Harus berani. Saya pokoknya kasih tahu ke kamu ya, jangan main pukul ya. Kamu jangan pukul anak ya. Kamu jangan tabok anak ya. Berani saudara ya. Atau katakan pokoknya kita harus mengekspresikan rasa penolakan kita gitu ya. Apalagi yang buat yang belum menikah. Saya nggak tahu di sini ada yang belum menikah atau belum ya. Tapi buat yang belum menikah jangan bucin. Waktu ditabok itu tanda sayang. Apaan ya kan? Berarti dia benar-benar menginginkan aku. Aku adalah dunianya dia. Hei sadar. Ya kan? Bucin itu namanya. Atau waktu habis dipiting atau ditarik sampai biru-biru ya kan? Kamu udah biru-biru kayak gitu, udah. Jangan pacaran sama orang model begitu. Kasihan. Dia cuma begini sekali-sekali kok. Kebanyakan dia baik. Ini biru cuma sekali-sekali, kebanyakan dia kasih duit berwarna biru, ya kan? 50 ribuan gitu ya. Belum pacaran, belum menikah udah begitu berharap habis menikah berubah. Oh. Apa? Menjadi-jadi iya. Oh udah habis menikah, kamu milikku. Aku sekarang bisa bebas, kasih kamu biru-biru, merah sekalian, ya kan? Buat latihan, biar muscle-nya cowoknya makin tegar, saudara ya. Kasihan kan? Jadi buat yang belum menikah atau anak kita, ya, harus kasih tahu kepada anak kita, ajarin kepada anak kita. Tadi saya cerita, Rachel, anak saya baru menikah. Ketika dia dideketin sama mantu saya, nama mantu saya Ian, saudara. Saya bilang sama Rachel gini, Rachel selalu sama anak saya. Kita itu penting kenapa? Orang zaman dulu selalu bilang bobot, bibit dan bebet. Ya. Kenapa? Karena ternyata saudara, apa yang terjadi di dalam keluarga itu bisa diwariskan kepada anak. Apalagi jika fatherless generation. Anak yang ditelantarkan papahnya. Fatherless generation bukan berarti papahnya gak ada di rumah ya. Fatherless generation papahnya kabur, punya istri kedua, ketiga, ke-19, ke-25 lah ya saudara. Udah main perempuan begitu banyak, anak ditelantarkan. Tapi bisa juga di rumah, papahnya di rumah. Tapi gak kasih perhatian yang seharusnya papahnya berikan. Anak tetap ditelantarkan atau dia di rumah papahnya KDRT. Nah
anak-anak kita, seperti saya kasih tahu kepada anak saya, coba lihat. Kalian kalau ngelihat seseorang untuk mencari pasangan hidup, sekarang bukan cuma teliti siapa pacar kamu. Sekarang belajar siapa orang tuanya, bagaimana kehidupan orang tuanya. Supaya apa? Supaya saudara ya, bukan berarti yang fatherless generation semuanya jahat, tidak saudara. Tetapi hanya untuk membantu anak kita, mengurangi kemungkinan dia mendapatkan seseorang yang ternyata luka batin. Yang ternyata kehidupannya dulu tuh digebukin, dipukulin, atau kecanduan dan lain-lain. Harus tahu. Dan waktu Rachel ketemu Ian, karena di Singapura, orang Singapura, saya tanya ketemunya di mana? Gini mami, waktu aku baru datang ke sana, kan mami titipin aku ke gereja di Singapura dengan pastor di sana. Pastornya langsung suruh aku komsel. Dan kemudian setelah di komsel itu ya pastornya bilang, oke Rachel aku taruh kamu di komsel ini ya, sama pasangan suami istri masih punya anak kecil. Kamu ntar aman di sana gitu kan. Nah terus udah waktu pasangan suami istri ini mau jemput Rachel kan baru seminggu di Singapura. Belum tahu rumah ini orang, naik MRT. Nah pasangan ini bilang Rachel ketemu aja di pintu MRT, di pintu stasiun MRT, nanti saya jemput. Waktu mereka mau jemput saudara, ya anak mereka yang masih bayi muntah. Muntahnya di mobil bagian belakang. Jadi mereka nggak mungkin jemput Rachel dengan muntahan anaknya. Jadi mereka putar balik. Mereka telepon salah satu pemimpin komsel yang ada wakilnya mereka lah gitu ya. Masih muda ini anak namanya Ian. Yang biasa main gitar dan nyanyi juga di komsel. Ian tolongin dong Ian, dia ada anak Indonesia. Ini kan semua orang Singapura. Ini ada Indonesian. Baru datang ya, tolong dijemput. Ian datang ke stasiun, bawa gitar di belakangnya, cie kayak Oma Irama. Ketemu sama Rachel, saudara, itu pandangan pertama dua-duanya langsung naksir, saudara terkasih. Ya, jatuh cinta. Rachel belum pernah pacaran, Ian belum pernah pacaran. Dua-duanya cinta pertama, saudara ya. Singkat cerita, tapi belum dapat izin dari kita. 2 tahun sesudah itu baru dapat izin dari kita dan baru mereka pacaran. Sudah tahu apa yang saya lakukan dengan suami saya? Langsung telepon pastor Singapura. Begitu dengar Rachel deket sama Ian. Pastor, ini ada cowok deketin anak saya. Coba tolong ya, diteliti siapa dia, ya kan? Of course saya orang tua. Saya nggak mau anak saya mendapatkan juga orang yang sembarangan. Saudara, terus pastornya bilang, siapa namanya? Ini nih, pastornya bilang gini, oh tenang. Ian, dari lahir juga ada di gereja kita. Sekolah minggu di gereja kita. Dia leader di youth, bagus. Mama papanya juga diberkati di gereja kita katanya. Wah aman kata pastornya, aman. Ibu-ibu tolong bantu anak kita. Supaya mereka juga belajar. Buka mata waktu pacaran ya. Kalau udah menikah suruh tutup mata ya kan katanya. Buka mata, ini kebanyakan kebalik. Pacaran tutup mata, kan cakep banget. Gimana cakep tutup mata ya kan. Baik banget ya tutup mata. Begitu menikah baru kebuka, jelek ternyata. Miskin ternyata. Lah waktu pacaran aku pikir kaya 7 turunan. Salah hitung ternyata. Turunan ke-8 dia. Ya kan saudara ya. Udah gak kaya lagi saudara terkasih. Ajarin anak kita buka mata. Yang belum menikah di sini buka mata ya. Supaya kita tidak terjebak dengan pernikahan atau kita tercegah dari pernikahan mungkin yang tidak membahagiakan. Amsal 22 ayat 3. Ibu-ibu bantu saya baca lagi ya sambil saya minum. Baca dengan suara keras. Tadi udah semua ya, yang udah pada turun 2 kilo udah. Awet muda 10 tahun udah. Sekarang yang baca paling keras langsung Tuhan kirim 100 juta ke akunnya. 1, 2, 3. Nah, kalau kita ajarin anak kita ya atau kita sendiri, kita tahu suami kita udah mulai KDRT, berani nolak. Kenapa? Karena kita nggak mau celaka ke depannya. Kita adalah orang-orang yang dikasih hikmat sama Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana. Amin ya. Oke. Terus untuk yang udah nikah. Udah terlanjur nikah, pastor. Ternyata KDRT.
Boleh cerai enggak? Kebanyakan pertanyaan kayak gitu kan? Aduh, ini jawabannya sangat sensitif sekali ya. Kita belajar dulu apa rencana Tuhan di dalam pernikahan. Matius 19 ayat 5 dan 6. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Karena itu tidak boleh. Jadi dasar sebuah pernikahan dasarnya ketika sudah menikah tidak boleh bercerai, ya kan? Matius 19 ayat 8, baca 1, 2, 3. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Emang dasarnya Tuhan tuh gak mau. Makanya buat yang belum menikah diajarin bahwa pernikahan itu sakral. Pernikahan itu 2/3 hidup kita ada di dalam pernikahan. Kalau umur kita 75, 0 sampai 25, kita belum nikah. Tapi dari 25 sampai umur 75, kita akan berada di dalam sebuah pernikahan. Kita gak bakal main-main dengan 2/3 kehidupan kita gitu ya. Apakah jadi boleh nikah? Boleh bercerai? Sekali lagi ya, Tuhan tidak menyukai perceraian. Tapi ini udah sampai mau dibunuh, oh itu lain cerita ya. Kalau sudah mau sampai dibunuh, apakah Tuhan tidak punya jalan lain? Ada satu jalan lagi, sudah terkasih ya. Dikatakan 1 Korintus 7 ayat ke-5. 1, 2, 3. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali karena persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggoda kamu. Karena kamu tidak tahan bertara. Berpisah. Pisah rumah. Ya. Diizinkan saudara. Daripada ditusuk-tusuk, disetrika, ya kan? Bentar lagi digantung, sudah terkasih ya. Cepat berpisah supaya anak-anak juga mentalnya sehat. Supaya juga keadaan menjadi lebih baik, sudah terkasih ya. Oke. Kemudian apa lagi? Udah kita bilang, tidak ya, kamu jangan pukul. Aku gak suka ada pemukulan di rumah. Aku gak suka kamu ngomong kasar kayak begitu. Misalnya gitu ya, berani untuk berkata-kata. Kedua, ceritakan kepada orang yang kita percaya. Bisa ke ortu kita, keluarga kita, konselor, ke gereja. Ceritain, harus punya teman curhat, punya komunitas. Ya, difoto kalau perlu bukti-buktinya gitu ya. Supaya mereka tahu ini beneran udah berkali-kali. Supaya bisa dirembukan ya. Kemudian membuat laporan, kalau udah gawat banget, bikin laporan ke polisi. Kita kaum perempuan dilindungi kok gitu ya, ada undang-undangnya gitu ya. Jadi kita bisa terhindar dari yang namanya KDRT gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana mencegah KDRT? Oke, sebagai penutup yang ingin saya bagikan. Ya. Kita harus menghadirkan kasih di dalam keluarga kita. Love never fails ya. Mengasihinya gimana ya? Mengasihinya yaitu mengasihi lewat doa. Kalau kita punya suami yang KDRT, kita punya teman yang KDRT, atau kita punya anak yang KDRT kepada istrinya, ayo kita mengasihi lewat doa. Supaya dia juga kalau dia ternyata luka batin, orang ini bisa dipulihkan luka batinnya. Ya, supaya tidak KDRT, supaya hidupnya lebih baik lagi. Gitu ya. Kemudian mengasihi lewat tindakan kita ya. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah apa? Menghormati suami. Ayo hormati suami kita. Suami kita belum KDRT sekarang, puji Tuhan. Hormati ibu-ibu ya. Ibu-ibu bersyukur kalau misalnya hari ini datang berkata, aduh puji Tuhan ya, suami aku gak pernah mukul aku. Suami aku ya kadang kala lah kalau lagi marah kata-katanya kayak gitu. Tapi bukan satu KDRT yang selalu setiap saat. Puji Tuhan loh, suami aku masih membiayai hidup aku. Terus suami aku juga gak maksa-maksa aku. Kalau aku lagi gak mood di tempat tidur ya kan, ya udah gak apa-apa gitu ya. Dia juga tidur juga ngorok gitu kan. Ibu-ibu bersyukur. Ya, kenapa? Berarti kehidupan kita jauh lebih baik dibandingkan mungkin banyak keluarga-keluarga di luar sana. Jangan fokusnya selalu cari yang jeleknya.
Ya, cari perbedaannya. Walah suami aku mah, walah pelit lah ini segala macam. Udah, setiap orang punya kekurangannya. Ada amin ibu-ibu? Tapi setiap orang juga punya kelebihannya. Fokuslah sama kelebihannya. Bersyukur untuk suami kita. Ya, kalau dia mungkin orangnya gak romantis. Wah papa gak romantis. Lihat tuh tetangga sebelah. Setiap mau berangkat kantor. Suaminya cium istrinya. Papa mana? Langsung aja naik motor, naik mobil. Tiap hari digituin. Akhirnya papanya kesel. Ya udah, mah, sekarang papa cium. Papa pergi ke tetangga sebelah dicium istrinya, saudara ya kan? Haleluya. Pokoknya udah ibu-ibu hormat, respect. Ya, kita bersyukurlah. Udah hidup kita tuh penuh dengan kebaikan Tuhan. Syukuri aja setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Terus tabur kasih lewat perkataan kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayo, kalau suami kita masih cuek, ayo perkataan yang baik, papa baik ya, papa makasih ya. Udah kita yang ngebangun, kita yang tabur dulu. Perubahan itu selalu dimulai dari diri kita terlebih dahulu sebagai kaum perempuan. Udah rubah aja diri kita. Nggak usah nuntut dulu. Harus dia dulu. Udah jangan. Kita tabur aja karena hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Amin ibu-ibu. Masa kita baik sama suami kita nggak baik sama kita? Ya. Masa kita puji suami kita nggak bakal muji kita satu saat? Ya kan? Ih papa ganteng loh, aku seneng. Ih pa makasih ya, papa udah bantuin. Pa makasih ya udah nganterin anak-anak. Sesuatu yang terlihatnya biasa setiap hari dia lakukan. Dan kita lupa untuk bilang makasih, mulailah belajar untuk berterima kasih. Sehingga kita akan melihat keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan kasih di dalamnya. Ada amin ya Ibu? Yuk beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, mari kita bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan bisa ketemu dengan teman-teman di Bandung. Dan jika ibu-ibu di sini mungkin ada orang yang tidak mendapatkan KDRT, tetapi teman kita, ibu-ibu tahu ya, ada yang di KDRT, berani aja datang ke teman kita dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Kamu jangan diem aja, apa yang bisa saya bantu? Saya cariin pendeta ya, ke gereja yuk kita konseling kayak gitu ya. Karena kadang-kadang mereka cuma butuh dorongan, karena begitu ketakutan di dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa jadi berkat, walaupun cuma mempertemukan dengan pendeta atau apa, tapi kita bisa menolong teman-teman yang KDRT mengalami kehidupan yang lebih baik. Amin ibu-ibu. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduanmu atas setiap keluarga. Kasih-Mu mengalir atas setiap keluarga. Di dalam keluarga kami bisa saling mengasihi. Kami bisa diterima apa adanya. Ada kesabaran di dalam keluarga. Ada sukacita. Di dalam keluarga ada perlindungan. Di dalam keluarga ada sukacita pada saat seseorang mengalami kebaikan atau mengalami keberhasilan. Tapi Tuhan, Kau juga tahu bahwa iblis takut sekali keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Iblis coba menghancurkan. Salah satunya adalah lewat KDRT. Tuhan, hamba gak tahu. Mungkin ada di sini yang secara diam-diam ternyata mengalami KDRT. Dipukul suami, ditampar, pernah diinjak, disiram. Atau mungkin perkataan-perkataan suami yang kasar, mengancam, membodoh-bodohi. Perkataan-perkataan negatif yang melukai hati anak-anakmu ya Tuhan. Atau mungkin di sini ada yang mengalami KDRT, pemaksaan secara seksual. Atau ditelantarkan, suami sudah pergi meninggalkan keluarga, kabur dengan wanita lain.
Gak kirim uang sedikit pun. Gak perhatiin anak-anak. Atau mungkin suami ada di rumah tapi males bekerja. Istri yang disuruh bekerja. Malam hari ini Bapak, siapapun wanita tersebut yang mungkin selama ini tidak ada satupun yang tahu penderitaannya. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Sehingga bukan satu kebetulan juga. Malam hari ini anakmu yang mengalami KDRT boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Sehingga kami bisa diberikan hikmat untuk bisa menolong suami kami keluar dari perangainya yang buruk. Mungkin suami kami masa lalunya juga hancur berantakan. Mungkin suami kami juga korban KDRT. Mungkin suami kami terikat akan judi online. Terikat mungkin alkohol. Terikat pornografi. Dan mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat suami kami melakukan KDRT. Untuk itu Tuhan, kami bawa setiap rumah tangga yang ada KDRT di dalamnya. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami gak putus asa karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keluarga sehancur apapun, di tangan Tuhan, Tuhan bisa memulihkannya kembali. Tuhan tuntun para suami mungkin yang luka batin. Para suami yang mengalami KDRT juga di masa lalu mereka. Dengan caramu yang ajaib. Biar mereka pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa berdamai dengan masa lalunya. Sehingga mereka bisa berubah. Karena kami gak bisa merubah seseorang. Tetapi Tuhan bisa merubah. Karena semua adalah ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih. Buat rekan-rekan wanita yang malam hari ini engkau tahu engkau mengalami KDRT. Segera cari orang yang bisa engkau percaya. Segera konseling. Percayalah. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi anak-anakmu. Dan saat ini Bapak, hamba juga mau berdoa buat setiap kaum perempuan di tempat ini. Teman-teman perempuan yuk angkat kedua tanganmu. Setiap keluarga punya pergumulannya masing-masing. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Di tangan anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan masalah keuangan, masalah anak, masalah ipar, masalah keluarga, masalah suami, masalah bisnis, masalah pekerjaan. Apapun masalahnya, kami tetap percaya Tuhan kami jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu membuka jalan keluar, Tuhan mampu menyembuhkan. Bahkan Tuhan, kami percaya setiap kami yang butuh mujizat, kami terima mujizat terjadi atas keluarga kami. Tuhan berkati setiap kaum perempuan-Mu, pakai mereka di setiap keluarga mereka masing-masing menjadi terang, menjadi garam-Mu Tuhan. Lewat mereka, keluarga-keluarga, cucu, terus sampai keturunan selanjutnya, terus hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu selesai. Tapi biarlah firman Tuhan terus berkarya atas kehidupan kami semua. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.